Lanjut ke bab 8, arus viskos dalam pipa. Karakteristik umum aliran pipa. Meskipun tak semua saluran yang digunakan untuk mengangkut fluida dari satu lokasi ke lokasi lain berbentuk bulat penampang, sebagian besar yang umum ini termasuk pipa air biasa, selang hidrolik, dan saluran lain yang dirancang untuk menahan perbedaan tekanan yang cukup besar di dindingnya tanpa distorsi untuk tidak semestinya. Saluran tipikal penampang non-lingkaran termasuk saluran pemanas dan pendingin udara yang seringkali merupakan saluran ini relatif kecil. Kemudian laminar atau arus turbulen. Aliran fluida dalam pipa mungkin aliran laminar atau mungkin aliran turbulen. Osborne Reynolds 11.842 sampai dengan 19.122. Seorang ilmuwan yang matematikwan Inggris adalah seorang pertama yang membedakan perbedaan antara dua klasifikasi aliran ini menggunakan peralatan sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar. Rentang angka Reynolds yang aliran pipa laminar, transisi atau turbulen diperoleh tidak dapat diberikan secara tepat. Transisi aktual dari aliran laminar ke aliran turbulen dapat terjadi berbagai bilangan Reynolds tergantung pada seberapa besar aliran terganggu oleh getaran pipa, kekasaran wilayah pintu masuk, dan sejenisnya. Untuk tujuan teknik umum satu, yaitu tanpa tidak semestinya akan pencegahan untuk menghilangkan gangguan-gangguan tersebut. Nilai-nilai berikut ini sesuai. Aliran dalam putaran pipa adalah laminar jika bilangan Reynolds kurang dari sekitar 2100. Aliran dalam pipa bundar adalah bergolak jika bilangan Reynolds lebih besar dari sekitar 4000. Untuk bilangan Reynolds antara dua batas ini, aliran dapat beralih antara kondisi laminar dan turbulen. Sekian dan terima kasih. Sekarang akan kita lanjutkan kepada pembahasan contoh soal. Pembahasan contoh soal pada bab 8 yang saya terangkan tadi. Hitunglah kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1500 meter dan diameter 20 cm apabila air mengalir dengan kecepatan 2 m per d. Koefisien gesekan F sama dengan 0,02. Penyelesaian. Panjang pipa yaitu 1500 meter, diameter pipa sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Kecepatan aliran 2 m per d. Koefisien gesekan sama dengan 0,02. Kehilangan tenaga dihitung dengan rumus berikut. HF sama dengan FL F per pangkat 2 per D 2G sama dengan 0,02 dikali 1500 per 2 dikali 2 pangkat 2 per 2,9,81 sama dengan 30,58 meter. Kemudian saya lanjutkan ke bab 9, flow over immersed bodies. Karakteristik arus eksternal umum. Sebuah benda yang tenggelam dalam fluida yang bergerak mengalami gaya resultan karena interaksi antar tubuh dan cairan di sekitarnya. Dalam beberapa kasus, satu seperti pesawat terbang yang terbang melalui diam udara fluida yang jauh dari tubuh adalah diam dan tubuh bergerak melalui fluida dengan kecepatan U. Dalam contoh lain, satu seperti angin bertiup melewati sebuah bangunan, tubuh diam dan fluida mengalir melewati benda dengan kecepatan U. Bagaimanapun kita dapat menetapkan sistem koordinat di tubuh dan
memperlakukan situasi seperti fluida yang mengalir melewati benda diam dengan kecepatan u. Dan kecepatan hulu. Untuk tujuan buku ini kami akan mengasumsikan bahwa kecepatan hulu adalah konstan dalam waktu dan lokasi. Artinya, ada aliran fluida, kecepatan konstan dan seragam melewati objek. Dalam situasi aktual, hal ini seringkali tidak benar. Misalnya, angin bertiup melewati cerobong asap hampir selalu bergejolak dan tidak stabil, dan mungkin tidak seragam kecepatan dari atas ke bawah tumpukan. Biasanya ketidakstabilan dan ketidakseragaman tidak terlalu penting. Konsep angkat dan tarik. Ketika sebuah benda bergerak melalui suatu cairan, interaksi antar tubuh dan cairan tersebut terjadi. Ini efek dapat diberikan dalam bentuk gaya pada antarmuka fluida benda. Gaya-gaya ini bisa dijelaskan dalam hal tekanan geser dinding pada tubuh karena efek kental dan normal stres akibat tekanan. Distribusi tekanan geser tapikal. Karakteristik arus melewati objek. Arus ekstral melewati objek mencangkup berbagai fenomena mekanika fluida yang sangat beragam. Jelas karakter bidang aliran merupakan fungsi dari bentuk tubuh. Arus relatif lewat bentuk geometris sederhana, satu yaitu bola dan silinder lingkaran, diharapkan memiliki aliran yang tidak terlalu rumit. Bidang daripada mengalir melewati bentuk kompleks seperti pesawat terbang atau pohon. Namun, bahkan objek berbentuk paling sederhana pun menghasilkan aliran yang agak rumit. Penjelasannya sampai di sini, akan saya lanjutkan ke pembahasan soal. Baik, di sini akan saya jelaskan contoh soal dari penjelasan saya sebelumnya. Tentukan daya output yang dihasilkan oleh motor fluida dengan efisiensi sebesar 75% bila debitnya sebesar 0,25 meter pangkat 3 per S. Head loss yang terjadi diperkirakan sebesar 1,4 M atau 12,595 kWh. Penyelesaian. J2 sama dengan 0, J1 sama dengan 10 M, A sama dengan 0, P1 sama dengan PO, P2 sama dengan P0, F1 sama dengan 0, Q sama dengan 0,25 per mm kubik per S, D2 sama dengan 300 mm. Kemudian masukkan P1 per I plus Z1 plus F1 pangkat 2 per 2G plus HA kurang HR kurang HL sama dengan P2 per Y plus Z2 plus F2 pangkat 2 per 2G. Jadi hasilnya HR sama dengan J1 per HL dikurang F2 pangkat 2 per 2G. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika terjadi omongan yang tidak senonoh. Terima kasih. Dan jika ada penjelasan saya yang tidak sesuai dengan yang sebetulnya, maka saya mohon agar diperbaiki secara pribadi. Sekian, terima kasih.